lahu halun maqamun ma'allahi summa yanzilu anhu ila dzambin irtakabahu summa taba min dzambihi hal ya'udu ila misli ma kana aw la ya'udu. Wa faslul khitab. Faslul khitab artinya adalah penyelesaian masalah. Dari permasalahan yang diperselisihkan, mana yang lebih baik antara orang yang memiliki hawa nafsu, kemudian dia kalahkan hawa nafsunya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebaliknya orang yang cintanya kepada Allah menghapuskan hawa nafsunya. Untuk menyelesaikan perdebatan ini, mana yang lebih baik? Hal ini akan nampak kalau kita memahami masalah berikut, wahya annal abda idza kana lahu halun aw maqamun ma'al. Seorang hamba kalau memiliki hal atau maqam, ini istilah dalam yang biasa disebut di dalam masalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu kan banyak berkaitan dengan hati. Hati itu ada kondisi, ada hal, ada maqam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat satu risalah khusus judulnya Al-Ahwal wal Maqamat. Al-Ahwal wal Maqamat. Hal dan maqam. Apa itu hal? Hal itu terkadang adalah sebuah refleksi dari suatu sebuah refleksi dari suatu keyakinan atau perasaan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau perasaan suatu keimanan. Orang karena takut kepada Allah kemudian melakukan sesuatu yang sesekali muncul, tahu orang menangis. Nah, terkadang mana yang lebih baik antara orang yang menangis maupun orang yang tertawa? Tertawa dan menangis itu sebenarnya adalah refleksi. Kenapa dia menangis, kenapa dia tertawa? Kalau menangis karena Allah, atau menangis karena kena musibah atau gagal melakukan kemaksiatan, kan berbeda. Sama juga dengan tertawa, terkadang tertawa karena melihat karunia Allah atau yang lain. Sementara maqam adalah suatu sikap yang, suatu kondisi sikap yang sudah menetap pada seseorang, menjadi karakter. Tawakal itu bukan hanya sesekali ketika dia melihat sebuah keajaiban, tapi itu sudah menjadi gaya hidupnya. Makom, orang kepepet kemudian tawakal, sesekali dia terkadang tawakalnya itu muncul karena suatu kondisi. Tapi ada yang tawakal ini sudah menjadi makom. Makom itu sudah menjadi karakter hidupnya dalam kondisi dia susah atau
Summa nazala anhu ila dzambin. Wa hiya anna al-'abda idza kana lahu halun aw maqamun ma'allah. Ada seseorang itu memiliki hal atau maqam di sisi Allah, bersama Allah. Summa nazala anhu ila dzambin. Kemudian dia turun dari maqamnya itu. Orang dikatakan dia orang beriman. Makomnya beriman gitu. Makom beriman atau makomnya dia adalah muktasidun atau muqarrabun, dekat dengan Allah misalkan, atau muktasidun sudah biasa menjauhi kemaksiatan. Kemudian nazala ila dzambin irtakaba. Kemudian dia turun sesekali karena walaupun wali Allah itu orang-orang yang muqarrabun, dekat dengan Allah, biasa melakukan amal soleh, tapi dia tidak maksum juga, terkadang tergelincir. Nazala ila dzambin irtakabahu, dia turun, terpeleset, melakukan suatu kemaksiatan. Summa taba min dzambihi, kemudian dia bertaubat. Hal ya'udu ila misli makana, apakah dia kembali ke makom yang tadi ketika dia ini makomnya misalkan makom zalimun li nafsi, kemudian muktasid. Ketika dia terpeleset kepada zalimun li nafsihi, kemudian dia bertobat, apakah dia akan kembali kepada posisi dia sebelum dia bermaksiat atau tidak? Orang nggak pernah mencuri, itu berada di sebuah makom. Kemudian tahu-tahu mencuri, berarti turun dari makomnya. Nah, ketika dia bertobat, apakah dia kembali kepada makomnya tadi atau tidak? Mantan pencuri dengan orang yang tidak mencuri, tidak pernah mencuri, paham nggak? Apakah sama posisinya? Atau dikatakan orang kalau sudah bermaksiat dia tidak bisa kembali kepada makom yang karena dia sudah cacat. Bal in roja ila anzala min maqamihi. Anzali atau anzala mestinya ya. Dia majrur bil fathah. Kenapa majrur bil fathah? Kenapa majhur bil fathah? Karena mamnu' minas sharf. Dia majrur tapi enggak bil kasrah. Masajidu. Ila anzala min maqamihi wa anqasa. Enggak tahu itu kok dikasih kasrah itu. Apa saya yang salah, apa itu yang salah? Min rutbatihi, dia kalaupun bertobat sudah pernah mencuri, berarti nggak pernah kembali ke posisi orang yang tidak pernah mencuri. Dia ya tetap sudah cacat. Au ya'udu khairan mimma kana, atau bahkan kembali posisinya lebih tinggi lagi, lebih baik daripada dia sebelum mencuri. Orang mencuri atau bermaksiat lah, tidak pernah bermaksiat. Minimal dia muktasid, wali Allah, kemudian tergelincir melakukan maksiatan. Kemudian ketika bertobat, apakah dia kembali kepada posisinya sebelum bermaksiat, atau dia lebih turun, atau dia lebih tinggi? Faqalat ta'ifatun ya'udu bitaubati ila misli halihil awal. Sekelompok ulama mengatakan orang yang bermaksiat kemudian bertobat, maka dia kembali kepada posisi sebelum dia bertobat. Fa inna ta'iba minadz dzambi kaman la dzambalahu. Karena orang yang bertobat dari suatu kemaksiatan, suatu dosa, itu posisinya sama dengan orang yang dianggap sama dengan orang yang tidak pernah bermaksiat. Wa idza muhya atharu dzambi bitaubati. Kalau dampak dari suatu dosa
Dosa itu menimbulkan dampak kesalahan, mengambilkan dosa. Nampaknya pada dirinya ada dosa, bercak hitam. Muhya asarud dzambi bitaubati. Dampaknya yang muncul karena suatu dosa itu akan terhapus dengan taubat itu. Sara wujuduhu ka'adamihi. Maka dosa yang pernah dia lakukan itu seperti tidak pernah ada. Faka'annahu lam yakun, sama seolah-olah dosa itu tidak pernah ada. Karena apa? Sudah dihapus. Fayaudu ila mithli halihi. Maka dia kembali kepada posisi makom dia sebelum dia bermaksiat. Qalu, mereka beralasan, kenapa begitu? Wa aidan fadzambu bimangzilatil marad. Dosa itu seperti penyakit. Wa taubatu bimangzilatil afiyah. Taubat itu seperti sembuh dari penyakit, sehat, kembali sehat. Wal abdu idza marida summa ufiya. Seorang hamba kalau dia itu sakit kemudian sembuh, wa takamalat afiyatuhu, kemudian kesembuhannya itu sempurna, raja'at sihhatuhu ila makanat. Maka kesehatannya kembali kepada seperti semula sebelum dia sakit. Barubbama tarji'u aqwa wa akmala mimma kanat alaihi. Bisa jadi bahkan dia lebih kuat, lebih sempurna menahan penyakit, berarti lebih tahan dia dengan penyakit. Li'annahu rubbama kana ma'ahu fi halil afiyati alamun wa asqamun kaminatun. Kenapa kok setelah sakit kok kemudian kalau sembuh dia bisa lebih kuat? Karena bisa jadi sebenarnya pada saat dia sehat, pada dirinya itu ada unsur-unsur penyakit yang tidak terasa, yang tersembunyi. Ya, ini tidak menampakkan. Sebenarnya di dalam hatinya misalkan ada ada kanker atau ada mah atau yang lain, tapi tidak terasa. Nah, ketika dia terasa kemudian sembuh, maka sebenarnya ketika sembuh itu penyakitnya yang sebelumnya tidak kelihatan itu juga telah sembuh. Fa'idha talla dhaharatil kal asqam. Ketika dia merasa sakit, maka penyakit-penyakitnya tadi yang sebelumnya nggak terasa itu nampak. Sumazalat fil afiyati jumlatan. Kemudian ketika dia sehat kembali, semua penyakitnya itu hilang. Fata'udu quwwatuhu khairan mimma kanat wa akmala. Maka kekuatannya akan kembali bahkan lebih sempurna daripada sebelumnya. Wa fi mithli hadza qala syair. Semacam inilah yang dikatakan dalam sebuah syair, la'alla ajbaka mahmudun awaqibuhu wa rubbama sahhatil ajhamu bil ilali. Bisa jadi celaan kamu itu terpuji, akibatnya menjadi baik. Kamu dicela orang, dicela orang, disakiti orang, itu terkadang itu lebih baik. Kenapa? Kamu jadi semangat atau kamu jadi introspeksi diri. Kalau kamu dipuji terus, kamu nggak merasa bersalah. Kalau kamu dimarah-marahi, meskipun itu pahit, kamu jadi semangat. Baru bamasohatil ajsamu bil ilani. Nah, terkadang badan itu menjadi sehat karena adanya suatu penyakit. Wa hadzal wajhu wa ahadu mahtajja bihi man qala innahu ya'udu khairan mimma kana qabla taubati. Alasan inilah juga yang dijadikan alasan orang yang berpendapat bahwa orang yang berbuat salah kemudian bertaubat itu kondisinya lebih baik, makomnya lebih tinggi daripada orang tadi sebelum dia berbuat maksiat. Jadi kembali lagi, orang tidak pernah berbuat maksiat, kemudian berbuat maksiat. Ketika dia bertobat, apakah dia kembali pada posisinya, atau dia lebih rendah posisinya, atau dia lebih tinggi? Ketika orang bertobat, itu makomnya di hadapan Allah lebih rendah daripada sebelumnya, atau sama dari sebelum bermaksiat, atau lebih baik. Li'anna dzamba yuhditsu lahu minal khaufi wal khasyati wal inkisari wa tadzalluli lillah.
Kenapa orang yang bermaksiat kemudian tobat itu lebih baik daripada orang yang tidak pernah berbuat maksiat? Alasan mereka yang berpendapat seperti ini adalah li'anna dzamba yuhditsu lahu minal khaufi wal khasyati wal inkisari wa tadzalluli wa tadzalluli lillahi wa tadarrui baina yadayhi wal buka'i ala khati'at dan seterusnya. Karena dosa itu melahirkan perasaan takut, khauf, khasyah, al-inkisar, merasa rendah, hancur di hadapan Allah, wa tadzallulu lillah, merendahkan diri kepada Allah, tadarru' baina yadayhi, bersimpuh di hadapan Allah, wal buka'i ala khati'atihi, menangisi dosa-dosanya, wan nadami alaihi, menyesali dosa-dosanya, wal asafi wal isfaqi, meminta dikasihani, dan bersama al-isfaq, dikasihani. Wa ma huwa min afdalil ahwali wa ma huwa min afdalil ahwali. Afdali. Nah, sini afdali dia majrur bil kasroh, sama-sama isim tafdil. Kenapa? Karena dia mudhaf. Nah, mudhaf jadi majrurun bil kasroh. Min afdali ahwalil abdi. Nah, ini menjadi kondisi yang lebih, kondisi khauf, roja. Kalau dia nggak pernah bermaksiat, dia tidak merasa, tidak punya perasaan penyesalan, khauf, khasyah, tazallul, merasa hancur di hadapan Allah, rendah, hina di hadapan Allah. Sementara orang yang nggak pernah bermaksiat, dia tidak pernah merasa hancur di hadapan Allah, tidak pernah merasanya hinanya, mungkin tidak merasa pada saat orang pernah bermaksiat kepada Allah kemudian bertobat. Kalau orang bermaksiat kemudian bertobat, dia kemudian merasa hina di hadapan. Tapi kalau orang nggak pernah berbuat maksiat, itu nggak punya perasaan seperti itu, atau sulit dapatkan perasaan seperti itu. Maka kelompok ini berpendapat bahwa orang yang bermaksiat kemudian tobat, ketika dia tobat, itu kondisinya lebih baik daripada dia sebelum bermaksiat. Semua kondisi itu min afdali ahwalil abdi wa anfa'iha lahu fi dunya wa akhir, fi dunyahu wa akhirati. Semua itu khauf, khasyah, an-nadam, al-maksiyah dan seterusnya itu adalah ahwal, yaitu perasaan, hati, sikap yang bermanfaat baginya di dunia maupun di akhirat. Walam takun hadhil umuru litahsula biduni asbabiyah. Khauf, nadam, al-inkisar, itu semuanya tidak bisa terwujud pada perasaan hati seorang hamba kecuali ketika dia pernah melakukan kesalahan. Nah, orang nggak pernah berbuat salah, dia nggak pernah merasa kecil hati, ya kan? Kalau orang berbuat maksiat kemudian bertobat, maka ada perasaan-perasaan, hal, sensasi yang tidak pernah dirasakan orang yang nggak pernah berbuat maksiat. Idh husulul malzumi biduni lazimihi muhalun. Karena munculnya suatu akibat tanpa sebab, maka itu tidak mungkin. Sebab akibat itu apa? Sebab akibat itu apa? Sesuatu misalkan menyesal itu nggak mungkin terjadi. Perasaan menyesal itu nggak mungkin terjadi kecuali ketika dia pernah berbuat salah. Merasa hina, dia nggak mungkin terjadi kecuali ketika dia pernah melakukan perbuatan hina kemudian dia menyesali. Padahal perasaan menghinakan diri di hadapan Allah itu perasaan yang mulia. Idh husulul malzumi biduni lazimihi muhalun. Karena munculnya sesuatu akibat tanpa adanya sebab, maka itu mustahil. Amma ta'ifatu lati qalat la ya'udu ila misli makana
bal labudda ayang usa an halihi fahtaju bi annal jinayata tujibul wahsyata wa zawalul mahabbati wa naqsul ubudiyyati bila raib. Adapun kelompok ulama yang mengatakan, yang berpendapat orang yang pernah berbuat maksiat tidak akan pernah kembali kepada posisinya, bahkan turun. Tetap yang terbaik itu ya orang yang nggak pernah berbuat maksiat. Lebih baik daripada orang yang bermaksiat kemudian tobat. Kenapa? Karena labuda yang kusamin halil fahtaju bi anna hadhil bi annal jinayata tujibul wahsyata wazawala, karena suatu dosa itu pasti melahirkan perasaan gelisah, tidak nyaman. Wazawalul mahabbati, akan hilangnya kecintaan, perasaan cinta kepada Allah itu akan berkurang. Wa naqsul ubudiyati bila rabbin, akan mengurangi pengabdian, penghambaan, ketundukan seseorang kepada Allah. Falaisal abdul muwafiru awqatihi ala ta'atihi itaati sayyidika bil mufridi al mufarridi fi hukumihi. Tidak sama seorang al abdu al muwafiru awqatihi ala ta'ati sayyidihi, tidak sama seorang hamba yang menyerahkan semua waktunya untuk majikannya, untuk tuannya, tidak sama dengan hamba yang menyia-nyiakan, menterlantarkan kewajibannya kepada tuannya. Wa hadza mimma la yumkinu jahduhu wa mukabaroh. Ini persoalan yang tidak mungkin dibantah. Orang yang taat terus tidak sama dengan orang yang kadang taat, kadang maksiat. Fa idza taba ila rabbih wa raja'a ilaihi asarat taubatuhu tarka mu'akhadati bidzambi wal afwa anhu. Kemudian kalau dia taubat kembali kepada Allah, asarat taubatuhu tarkal mu'akhadati, maka taubatnya itu melahirkan apa? Dia tidak jadi dihukum atas dosanya, wal afwa anhu, kemudian dihapus. Wa amma maqamul qurbi wal mahabbati fa hayata ayyah. Adapun maqam mahabbah, maqam cinta kepada Allah, al qurbu, kedekatan kepada Allah, maka tidak mungkin kembali kepadanya. Nah, orang yang selalu menjaga hubungan baiknya kepada Allah, kedekatannya dengan Allah, kemudian berbuat maksiat, kemudian kembali lagi, maka tidak sama kedudukannya dengan orang yang selalu menjaga kedekatannya tanpa berbuat maksiat. Qalu wa li anna hadza fi zaman istighalihi bil maksiat qad fatahu sayru ila Allah. Mereka juga mengatakan pada saat dia bermaksiat, dia telah kehilangan sekian kesempatan waktunya untuk melanjutkan kedekatan diri kepada Allah. Orang yang tidak pernah bermaksiat, maka perjalanan kedekatan diri kepada Allah terus dia melaju. Sementara orang yang mendekatkan diri kepada Allah, kemudian dia bermaksiat, maka terhenti, terposok, dia baru naik lagi, baru mendekatkan diri kepada Allah. Sementara orang yang nggak pernah bermaksiat, dia ketika orang itu terperosok, terhenti dari perjalanan mendekatkan diri kepada Allah, maka orang yang terus dalam perjalanannya tidak mungkin dapat disaingi oleh orang yang disela-selai atau dipotong dengan masa dia tergelincir. Falau kana waqifan fi maudhihi lafatat taqaddum. Seandainya dia berhenti tanpa harus tergelincir, itu saja dia pasti sudah terkalahkan, terlampaui dengan orang yang terus mendekatkan diri kepada Allah. Fa kaifa wa huwa fi zamanil ma'siyati kana sayruhu ila wara'a. Bagaimana sementara pada saat dia bermaksiat dia bukan hanya sekedar berhenti, tapi justru mundur. Orang berjalan terus tanpa maksiat itu seperti orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Antaqarraba ilayya shibron.
mendekatkan diri kepada Allah. Nah, orang kalaupun dia berhenti, itu saja pasti sudah terlewatkan. Bagaimana kalau dia bermaksiat itu dia bukan hanya sekedar berhenti, tapi mundur. Fa'idza taba wastaqbala sayrahu, ketika dia bertobat kemudian melanjutkan perjalanannya, fa innahu yahtaju ila sayrin jadid. Maka dia perlu untuk memulai lagi perjalanan. Waqat masafatin hatta yasila ilal maudi alladhi ta'akhkhara minhu. Dia perlu membutuhkan waktu lagi untuk kembali ke tempat dia tadi mundur. Ketika orang bermaksiat itu kan mundur. Ketika dia bertobat dia perlu waktu untuk balik kepada posisi dia ketika dia mundur tadi. Wajarat hadhil mas'alatu bihadrati Syekhul Islami Ibnu Taimiyah. Masalah ini pernah kami diskusikan di hadapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini karena Ibnu Taimiyah adalah muridnya Ibnu Taimiyah. Fasami'tuhu yahki hadhil aqwalat salasata hikayatan mujarradatan. Saya dengar beliau menjelaskan adanya 3 masalah ini, 3 pendapat ini, dengan menyampaikan tanpa memberitahu mana pendapat yang benar. Nabi hanya menceritakan, beliau hanya murni menceritakan orang yang berbuat maksiat kemudian tobat itu para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama, dia kembali kepada posisi awal. Pendapat kedua, dia bahkan lebih tinggi daripada posisi awal dia tadi. Pendapat ketiga, dia lebih rendah daripada. Ibnu Taimiyah menceritakan seperti itu mujarradah, tanpa memberikan mana pendapat yang benar, tanpa menjelaskan mana pendapat yang benar. Fa imma sa'altuhu wa imma su'ila anis shawabi minha faqala. Kalau enggak saya tanya atau bahkan ditanya, yang lain bertanya, tanya pada Syekhul Islam, yang benar yang mana Syekh? Dapat yang benar itu kalau orang yang bermaksiat kemudian tobat itu posisinya lebih baik atau sama atau lebih rendah dari posisi dia sebelum bermaksiat? Dia menjawab, as-shawabu anna minat taibina man ya'udu ila misli halihi wa minhum man ya'udu ila akmala mimma kana wa minhum man ya'udu anqasa mimma kana. Yang benar, orang yang bertobat dari suatu kemaksiatan, di antara mereka ada yang kembali dengan posisi yang lebih rendah dari posisi dia sebelumnya, atau posisinya sama dengan posisi dia sebelum bermaksiat. Kemudian ada yang kembali bertobat, posisinya lebih baik daripada posisinya semula, dan ada juga di antara mereka yang posisinya lebih rendah daripada sebelumnya. Fa in kana ba'da taubati khairan mimma kana qabla al-khati'ati. Jika seseorang yang berbuat maksiat ketika dia bertobat itu kok kondisinya itu lebih baik, perilaku sikapnya itu lebih baik daripada ketika dia belum berbuat maksiat, wa asadda hadaran wa azama tasmiran, dia lebih berhati-hati lagi terhadap kemaksiatan, lebih semangat lagi untuk berbuat kebaikan, wa azama dzullan wa khasyatan wa inabatan, lebih merasa merendah diri dan lebih semangat untuk kembali kepada Allah, ada ila arfa mim makan, maka dia kembali setelah berbuat maksiat itu, maka kondisinya lebih baik daripada dia sebelum dia berbuat maksiat. Wa in kana qabla al-khati'ati akmala fi hadhihi al-umur, wa in kana qabla al-khati'ati akmala fi hadhihi al-umuri wa lam ya'ud ba'da taubati ilaiha ada ila anqasa mimma kana minhu. Tapi apabila sebelum dia berbuat salah itu dia lebih baik sikapnya, waktu
setelah bertaubat, seorang berbuat maksiat kemudian setelah merasakan maksiat itu tidak terlalu waspada dengan maksiat. Karena apa? Biasa, sudah pernah, kemudian dia tidak terlalu waspada, dianggap ya biasa aja, manusia salah. Maka orang yang seperti ini tidak kembali pada posisinya sebelum dia bermaksiat. Ada ila angkoso mimakana alaih, maka dia kembali dalam posisi yang lebih rendah dia sebelum dia berbuat maksiat. Wa in kana ba'da taubati misla makana qabla al-khati'ati. Tapi kalau ketika dia setelah berbuat salah itu dan tobat itu dia kembali pada sama saja dengan ketika dia sebelum berbuat maksiat, raja'a ila misli manzilatihi, maka dia ya kembali pada posisinya. Hadza makna kalamihi radhiyallahu anhu. Inilah inti dari penjelasan beliau Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu. Mas'alatun ukhra. Masalah lain kaitannya dengan maksiat. Orang bermaksiat itu sebenarnya baik apa enggak gitu kan. Di depan itu kan dibilang orang berbuat maksiat itu pertama dia ada orang itu berpendapat berbuat maksiat itu karena itu dibenci Allah, ya bukan takdir. Itu salah, tetap orang melakukan takdir. Tapi ada yang berpendapat karena ini takdir ya nggak salah, udah takdir. Yang paling benar itu orang mengatakan itu takdir dan itu salah. Nah, bagaimana menyikapinya? Maka diambil hikmahnya dari kesalahan. Kamu berbuat salah itu ya sudah takdirnya berbuat salah. Tapi kalau kamu kemudian sudah mengatakan itu takdirnya, kemudian kamu senang, nah itu salah. Ya itu sudah takdirnya, diambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Itu yang paling penting. Setelah bertobat, kalau kamu bertobat, Allah itu sangat suka terhadap orang yang tobat, ya kan? Dalam hadis itu disebutkan Allah sangat suka dengan orang yang berbuat maksiat kemudian tobat, melebihi sukanya orang yang ketika safar membawa kendaraan kudanya, perbekalannya semua, ketika istirahat semua perbekalannya hilang. Kemudian setelah dia putus asa mendapatnya, tahu-tahu dia bangun ada di situ. Saking senangnya dia mengatakan, ya Allah, anta rabbi, anta abdi wa ana rabbuk. Saking senengnya, perkataannya itu kurang ajar itu, ya kan? Tapi Allah, perkataan kurang ajar ini jadi dimaafkan karena dia memang saking senangnya. Perkataan yang keliru karena suatu hal di dalam hati itu maafu terkadang, tapi nggak boleh ditiru. Enggak. Terkadang orang itu kalau senang jadi kurang ajar. Kalau ada kok guru tuh ustazah itu kok baik sekali, nah, tanpa dirasa santri itu jadi kurang ajar. Atau hal-hal yang lain. Suatu perasaan yang benar yaitu sangat senang, kemudian melahirkan ucapan yang di luar kontrolnya. Itu Allah itu sangat suka terhadap orang yang berbuat dosa kemudian bertobat, itu seperti itu. Nah, kesukaan Allah terhadap itu tidak mungkin ada kecuali orang berbuat maksiat. Maka kalau kita ditakdirkan berbuat maksiat, kita ambil hikmahnya saja. Jangan keras kepala seperti iblis, ya kan? Kita meniru bapak kita Nabi Adam. Wa hauna mas'alatun wa hadzal mawdi' wa akhassul mawadi'i bayan. Ini lebih pelik, lebih inti lagi daripada masalah-masalah maksiat itu, bagaimana orang tobat dari maksiat. Ini lebih spesial lagi pembahasannya. Hiya anna taiba ila idza taba ila Allah taubatan nasuha. Orang kalau bertobat dengan sebenar-benar tobat,
Fahal tumhatil kasayyi'atu. Nah, tobat itu apakah kemudian menghapuskan dosa-dosanya? Wa yadhhabu la lahu wa la alaihi. Kemudian hilang, tidak menjadi dosa baginya dan juga tidak mendapatkan kebaikan baginya, bukan. Au idza muhiyat usbita lahu makana kulli sayyi'atin hasanatun. Atau kalau orang bertobat itu setiap dosanya menjadi pahala. Kok bisa pahala? Kok dosa berubah jadi pahala gimana? Ini karena ada ayat yang mengatakan di dalam surat Al-Furqan, illa man tabah wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Nah, lebih enak lagi ya kan? Maksiat itu harusnya dapat dosa kan? Kalau bertobat hilang kan? Tapi di ayat ini enggak. Bukan hanya hilang. Orang kok bertobat itu yang tadinya dosa, dia jadi pahala. Maka di sini berselisih pendapat lagi. Apakah orang bertobat itu dosanya sekedar diampuni atau dosanya justru jadi pahala? Nah, lebih enak mana, ya kan? Kalau orang bermaksiat, orang orang nggak pernah maksiat, dia wajar amalnya dapat pahala terus ya kan. Kalau ini berbuat maksiat, tobat, maksiatnya ini dihapus, diampuni, bahkan dijadikan dirubah jadi kebaikan. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Itulah para ulama akhirnya berselisih pendapat. Hadza mimma ikhtalafan nasu fihi minal mufassirin wa ghairihim qadiman wa haditsan. Ini perkara yang diselisihkan para ulama dulu maupun sekarang. Faswabu insyaallah. Yang benar insyaallah. Nah, saya berselisih pendapat itu bisa jadi salahnya satu benar dan satu salah, atau kedua-duanya berpotensi benar, kedua-duanya berpotensi salah. Artinya ini lebih, kalau ini lebih itu lebih lebih enak lagi ya kan, berbuat maksiat. Sudah maksiat bukan hanya sekedar diampuni. Fi hadhil mas'al yuqal, adalah dikatakan la raiba anna dzamba nafsahu la yanqalibu hasanatan. Tidak diragukan lagi bahwa dosanya itu sendiri tidak tidak berubah menjadi kebaikan. Dosa ya tetap dosa. Wal hasanatu innama hiya amrun wujudiyun yaqtadi sawaban. Hasanat di situ adalah hasanat itu suatu keberadaan, yang melahirkan sesuatu yang ada kemudian melahirkan pahala. Walihadza kana tarikul manhiyat innama yusabu ala kaffi nafsihi wa hasbiha wa habsiha an muwaqa'atil manhi. Oleh karena itu meninggalkan dosa larangan, meninggalkan larangan itu berpahala. Kenapa? Kalau dia menahan dirinya untuk melaksanakan larangan itu, ada kesempatan, ada kemampuan, kemudian dia tahan dirinya untuk tidak melaksanakan. Maka ketika tidak melaksanakan itu, dia dapat pahala. Kamu tidak mencuri, tapi tidak ada barang yang mau dicuri, dan tidak ada kebutuhan yang mendorong kamu untuk mencuri. Ya seperti kamu ngaji sekarang ini, kamu yang nggak mencuri, yang nggak ghibah, yang nggak ini, nggak itu, banyak sekali nggak yang nggak kamu kerjakan, ya kan? Apa kamu dapat pahala? Orang yang dapat pahala karena meninggalkan larangan itu adalah ketika dia ada kemampuan dan kesempatan.
kemudian menahan dirinya untuk tidak melakukannya. Wadzalikal kafu wal habsu amrun wujudiyun huwa muta'alliqun bisawab. Maka ketika orang menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang terlarang itu adalah sesuatu yang wujud. Sehingga sesuatu yang wujud yaitu menahan diri itu melahirkan pahala. Kalau nggak apa-apa, kamu duduk, nggak ada apa-apa, terus dicatat berpahala, tidak mencuri, tidak macam-macam, tidak melakukan larangan-larangan yang semua. Nah, tidak ada sesuatu alasan kenapa kamu dapat pahala. Wa amma man lam yakhtur bi balihi dzambu aslan. Adapun orang yang tidak pernah yang dia sendiri tidak terbersit untuk melakukan suatu dosa. Wa lam yuhaddits bi nafsahu fa hadza kaifa yusabu ala tarkihi. Tak pernah dia terbersit untuk melakukan dorongan untuk melakukan suatu kemaksiatan. Bagaimana dia dapat pahala karena meninggalkan? Tidak mungkin dia dapat pahala karena dia meninggalkan dosa itu. Walau usiba mislu hadza ala tarki hadza dzambi lakana musaban ala tarki dzunubil alami allati lam takhtur bi bali. Kalau orang seperti ini dapat pahala, pasti dia akan mendapatkan pahala dosa manusia sejagat raya ini yang tidak kamu lakukan. Ya kan? Di jagat raya ini kan banyak sekali dosanya, ya kan? Orang pada ini dari kamu tengok-tengok aja kamu dapat pahala apa? Pahala tidak melakukan dosa semua orang. Meskipun bisa jadi seperti itu. Misalkan kamu melihat walaupun cuma duduk-duduk, tapi kamu mensyukuri iman kamu, ya Allah, orang tidak diberikan hidayah. Jadi seperti itu. Kamu menghargai karunia iman dan Islam. Meskipun kamu di sini itu sebenarnya tidak rajin-rajin amat, ya kan? Tapi kamu bersyukur, ya Allah, walaupun sudah seperti ini, coba itu yang di sana, di sana, di sini. Kamu menghargai itu, barangkali perasaan kamu menghargai karunia yang sebesar itu. Bisa sholat 5 waktu. Kalau kamu menghargai itu, karena kamu lihat betapa banyak orang yang sholat 5 waktu aja susah. Barangkali kamu akan mendapatkan pahala orang yang tidak pernah sholat. Apa namanya? Pahala meninggalkan maksiat, meninggalkan sholat dan seterusnya. Wadzalika ad'afu hasanatihi bima la yuhsa. Itu akan berlipat ganda, berlipat-lipat, walaupun hanya tengok-tengok, atau kamu pahalanya barangkali cuman melakukan amalan sunnah 2 rakaat sholat, atau hal-hal yang mubah, makan, minum, duduk-duduk, tapi bisa mendapatkan pahala berlipat-lipat. Kenapa? Karena itu tadi meninggalkan semua maksiat yang sekarang sedang dilakukan bangsa jin dan manusia. Fa inna tarka mustashabun ma'ahu. Karena begitu dia tidak melakukan, ya, kamu berbuat apapun mubah, apalagi berbuat baik, maka otomatis kamu sedang tidak melakukan semua dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Ketika kamu menahan diri tidak melakukan dosa besar dan semua dosa, berarti kamu dapat pahala semuanya itu. Wal matruku la yanhasiru wa la yambabit. Sementara sesuatu yang tidak dilakukan itu tidak terbatas dan tidak ada patokannya. Bal yusuf fahal yusabu ala dzalika. Apa orang semata ini dapat pahala dari semua itu? Hadza mimma la yutawahham. Ini tidak bisa, enggak mungkin dibayangkan seperti ini. Tidak mungkin. Wa idza kanat
al hasanatu labudan takuna amron wujudian. Nah, kepala itu adalah adalah lahir dari sesuatu yang wujud, yang ada. Kamu mendapatkan pahala tidak bermaksiat ketika kamu punya kesempatan, punya kemampuan, dan kamu berusaha meninggalkannya. Itu berarti kamu mendapat pahala apa? Tarkul maksiyah. Fataibu minadz-dzunubi allati qad amilaha qad qarana kullu dzambin minha nadaman alaihi. Orang yang bertaubat dari suatu dosa, dosa yang telah dia kerjakan akan menyertai dirinya, akan terdapat di dalam dirinya apa? Perasaan menyesal. Perasaan menyesal inilah yang menjadi kebaikan yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Makanya seolah-olah maksiat itu ketika orang bertobat, dia akan melahirkan kebaikan yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak pernah bermaksiat. Paham nggak? Wa kafa nafsihi anhu wa azamahu wa azmahu ala tarki wa mu'adati wa hadzal hasanatun bila raib. Kemudian akan dia selain menyesal, dia akan menahan dirinya dari perbuatan itu, bertekad untuk tidak meninggalkan, untuk tidak mengulanginya lagi. Wa hadhihi hasanatun bila raib. Semua sikap itu sikap penyesalan, bertekad untuk tidak mengulangi, itu semuanya adalah bahkan menghentikan maksiat. Orang menghentikan maksiat ketika bermaksiat dan berhenti menghentikan diri itu terkadang lebih susah daripada orang yang belum berbuat maksiat. Orang belum berbuat maksiat, dia untuk menghindari maksiat lebih gampang daripada orang yang sedang berbuat maksiat dan ingin menghentikannya. Baru setengah jalan. Maka keberaniannya untuk menghentikan maksiat di tengah jalan ini lebih berat, pahalanya besar daripada orang yang nggak pernah melakukan maksiat. Wahadhihi hasanatun bila raibin wa qad mahatit tahu. Itu semuanya adalah tidak diragukan lagi. Sikap-sikap seperti itu, perasaan-perasaan seperti itu adalah sikap-sikap perasaan yang mendapatkan pahala. Waqad mahatit taubatu asarul dzambi. Taubatnya itu telah menghapuskan dosanya. Wa khalafahu hadzal nadam wal azmu wa huwa hasanatun. Selain dihapuskan karena taubatnya, dia akan ditambah kebaikan berupa apa? An-nadam wal azmu. Azmu al-layam. Yaitu apa? An-nadam. Maka nadam termasuk al-zullu wal inkisar. Orang ketika bertobat itu, tobatnya itu sudah menghapus dosanya. Tapi ada apa namanya? Ada sikap-sikap tambahan selain tobat. Itu yaitu apa? Merasa rendah diri di hadapan Allah, merasa hina di hadapan, menyesal, rasa takut terhadap dosanya. Inilah kebaikan-kebaikan yang muncul selain dari tobatnya itu sendiri. Tobatnya sendiri menghapus dosa. Nah, tapi selain tobat akan diiringi perasaan-perasaan, sikap-sikap yang tidak didapatkan, tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak pernah merasakan berbuat dosa kemudian bertobat. Faqad buddilatil kal sayyi'atu hasanatan. Maka yang seperti inilah dikatakan dosanya itu dirubah menjadi apa? Kebaikan. Ketika kamu berbuat maksiat, itu peluang masuk neraka, ya kan? Tapi ketika kamu bertobat, maka itu peluang menjadi orang yang gara-gara itu Allah sangat suka kepada kamu.
Ya itu apa? Suka karena Allah itu menyukai orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. At-tawwabin, orang yang tidak mungkin dibilang tawab kalau dia tidak pernah berbuat maksiat. Ya kan? Mutatahhirin, tidak pernah berbuat kotor. Ketika maksiat itu kita jadikan peluang menjadi orang yang dicintai oleh Allah, itulah makanya Allah jadikan dosa itu menjadi kebaikan. Hadza makna qauli ba'dil mufassirin. Ini pendapat sebagian mufassir. Yaj'alu makana sayyiati at-taubata. Yaitu Allah jadikan dosa tadi dengan tobat. Tobat itu bukan hanya menghapus dosa akhirnya, tapi dia menjadi yuhibbut tawwabi. Dapat mahabbah. Bukan hanya dapat apa? Maghfirah, tapi dapat apa? Mahabbah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Fa idza kanat kullu sayyi'atin min sayyi'atihi qad taba minha fa taubatuhu minha hasanatun halat makana. Maka setiap dosa yang dia sudah tobat, sudah dia tobati, dia tobat darinya, maka tobatnya itu akan menjadi menggantikan kebaikan dari dosanya tadi. Tobatnya itu menjadikan apa? Dosa tadi menjadi pahala. Ini dosa, kemudian tobat. Maka tobatnya itu merubah dosa ini menjadi apa? Pahala. Bukan semata-mata dosanya, perbuatannya itu, mencurinya itu, misalkan dosanya itu mencuri, bukan mencurinya jadi berpahala. Tapi penyesalan dari dia mencuri tadi, mencuri. Kenapa saya mencuri? Jadi dilihat orang jadi merendahkan diri, ya kan? Saya dikenal sebagai apa? Pencuri. Jadi nggak sombong. Orang nggak pernah mencuri dan nggak dikenal sebagai orang yang pernah mencuri, mungkin dia bisa sombong, ya kan? Kalau kita dibilang pernah mencuri, pasti kemungkinan untuk tidak sombong lebih besar daripada orang yang nggak pernah. Fahadha makna tabdil. Inilah arti merubah. Merubah apa? Dosanya dirubah jadi pahala. Lianna la anna sayyi'ata nafsaha tanqalibu hasanatan. Bukan semata-mata dosanya itu menjadi kebaikan. Dosa mencuri itu berpahala, enggak. Bukan mencuri itu berpahala, enggak. Bukan maksiat itu berpahala, enggak. Tapi itulah maknanya. Ketika dia berhenti dari kemaksiatan, ketika sedang berlangsung dia bermaksiat, dia hentikan di tengah jalan, maka ada mujahadatun nafs, ya kan? Orang yang nggak pernah merasakan kemaksiatan, dia tidak pernah merasakan pahitnya, beratnya menghentikan maksiat yang sedang dilakukan. Walihada qala ba'dul mufassirin fi hadhil ayah. Oleh karena itu, sebagian ahli tafsir mengatakan tentang ayat ini, yu'tihim bin nadami ala kulli sayyi'atin asa'uha hasanatan. Dengan penyesalan dia, Allah berikan penyesalan dia terhadap semua kesalahannya, Allah berikan kebaikan. Kenapa? Kalau dosa kamu 10, kamu menyesal terhadap 10 perbuatan kamu, maka penyesalanmu terhadap 10 keburukan itu adalah 10 kebaikan. Paham? Kamu berbuat maksiat 10 kali, dosa 10, ya kan? Bertobat, dihapus. Menyesali satu perbuatan dosa, 1 kebaikan. Menyesali 10 perbuatan dosa, 10 kebaikan.
Orang yang nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah dia menyesali kesalahan. Dari apa yang dia menyesali apa? Ya kan? Dia ada padahal menyesali perbuatan dosa itu berpahala. Bagaimana yuhibbut tawabin, Allah mencintai orang yang bertaubat. Orang kalau nggak berbuat salah, nggak pernah tobat. Iya kan? Maka yang paling penting itu jangan pernah kapok taubat. Kalau kamu ingin pastikan hidup kamu nggak pernah berdosa, kamu akan capek. Nggak mungkin kamu hidup itu nggak pernah berbuat salah. Ya kamu tetap harus berupaya tidak berbuat dosa, ya kan? Tapi yang paling penting itu bukan kamu berhenti terbebas dari kemaksiatan. Yang penting itu kamu jangan pernah kapok untuk bertobat. Ya Allah, saya mau tobat. Masa iya ini? Nanti dikira nggak beneran. Allah itu tidak pernah bosan menerima taubat seseorang sampai orang itu bosan untuk bertobat. Allah nggak pernah bosan untuk menerima tobat kamu lagi. Kalau ustazah mungkin udah kapok, ya kan? Kamu melanggar lagi, besok lagi, kamu lagi, udah capek. Allah nggak pernah capek, nggak pernah bosan. Inna Allaha la yamallu hatta taman. Al-wajhus salis ini sebenarnya adalah panjang ini lompatannya. Halaman wa hadza al-wajhu wa ahadu mahtaja. Terus lagi sebelumnya itu adalah masalah zuhud. Ini masih masalah apa? Zuhud. Zuhud itu mana yang lebih baik? Orang punya hawa nafsu terhadap dunia, kemudian dia kalahkan karena cinta dia kepada Allah, atau karena mana yang lebih baik antara orang itu atau orang yang sudah nggak punya hawa nafsu, sudah nggak tertarik dengan dunia dan fokus pada Allah. Kalau orang punya hawa nafsu, dia ada pahala mujahadatun nafs. Kalau orang yang tidak punya hawa nafsu, barangkali karena kecintaannya kepada Allah itu sudah menghilangkan perasaan cinta kepada selainnya. Itu alasan-alasan yang ini diperdebatkan, ya kan? Mana sih orang yang awam? Dulunya dibilang orang zuhudnya orang awam itu adalah orang yang berjuang menahan hawa nafsunya untuk meninggalkan kesenangan duniawi. Nah itu ada yang sebagian ulama mengatakan itu zuhudnya orang awam. Kalau zuhudnya para wali itu dia untuk meninggalkan dunia itu sudah nggak perlu mujahadah. Kenapa? Sudah nggak tertarik dengan dunia. Nah, di situ ada perdebatan ini. Belum tentu gitu. Karena orang yang masih punya hawa nafsu ada pahala yang lain, yaitu pahala mujahadah nafs. Ada beberapa alasan di situ disebutkan. Dan ini adalah al-wajhus salis. Nah, kamu lihat berapa halaman tuh dilompat ini. Nih, kamu hitung tuh, halamannya nggak nampak. 1, 2, 3, nah, di sini. Nah ini kalau kamu tandain al-wajhus salis itu sedini fayuqalu hadza kalam ala min wujuh ahaduha. Ya kan?
Wasani wal wajhus salih. Ini al wajhus salih. Ini kita baca besok insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.